Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku. Kita jumpa lagi di channel Petani Sawit. Untuk kali ini kita akan membahas masalah kastrasi ya sahabatku. Seberapa pentingkah kastrasi yang harus dilakukan terhadap pokok sawit kita ya. Sahabatku, kastrasi umumnya dilakukan terhadap pokok-pokok yang masih berusia TBM ya. Beberapa fungsi daripada kastrasi sahabatku, diantaranya mempercepat proses produktivitas ya. Itu diantaranya para sahabat fungsi daripada kastrasi ya. Kapan kastrasi dilakukan? Yaitu dari umur 0 sampai sawit berusia memasuki usia tanaman menghasilkan atau TM ya, biasa diistilahkan seperti itu. Nah, sambil berjalan kita sahabat, saya akan ajak para sahabat menuju ke pokok yang agak kecil ya. Nah, seperti ini sahabat. Ini pokok sawit yang sudah memasuki usia tanaman menghasilkan ya. Nah, pada tanaman seperti ini kastrasi masih sangat diperlukan ya sahabat ya. Oke, kita ke pokok-pokok yang baru ditanam sahabatku. Sambil kita melihat. Nah, ini area sawit punya saya sahabat yang baru dibuka. Nah, kalau pokok seperti ini sahabat, ini sebetulnya sudah bisa ya dilakukan kastrasi. Tapi kastrasi dilakukan terhadap pokok seperti ini hanya melakukan pembuangan pelepah yang betul-betul sudah mati ya sahabat ya. Kalau pelepah seperti ini jangan dulu sahabat, karena dia masih hidup. Sebab kalau kita potong sementara pelepahnya masih hidup seperti ini, dia bisa mengganggu pertumbuhan sawit sahabatku ya. Oke, kita ke pokok yang di sana sahabat. Nah, ini sempat mengalami stres pada saat itu sahabatku, sehingga pelepahnya kering ya. Jadi solusi saya lakukan pemangkasan sahabatku. Semua pelepahnya yang kering saya pangkas, dan alhamdulillah dia mulai segar kembali sahabatku setelah saya lakukan pemangkasan. Oke sahabat, kita menuju ke pokok yang ini. Nah, ini dia sahabat. Nah, ini daun-daun seperti ini. Ini hampir bisa dilakukan kastrasi sahabatku ya. Nah, jadi kastrasi itu salah satu fungsinya sahabat adalah mempercepat proses produktivitas sawit kita ya, atau mempersingkat dari usia tanaman
belum menghasilkan atau biasa diistilahkan dengan TBM menjadi sawit atau tanaman yang menghasilkan. Nah, seperti ini sahabat. Ini sudah berbuah ya. Hanya sayang tidak dilakukan kastrasi ya, sehingga pelepah bagian dasarnya masih utuh ya sahabatku. Sebenarnya sayang ya. Nah, kalau seperti ini sahabat, untuk songgo wajib 3 ya sahabatku. Jangan sampai kita buat dia 2 atau 1 ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, bahwa fungsi pelepah adalah sebagai dapur ya, tempat proses fotosintesis ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pupuk ya sahabat ya. Apalah artinya ya jika di rumah kita ada bahan makanan tapi tempat memasaknya tidak ada ya kan. Ibaratnya seperti itu sahabatku. Itulah fungsi daripada daun ya, daripada pelepah ya sahabat. Nah, mohon maaf saya mengulangi sedikit ya penjelasan pada konten yang sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi sahabat. Kita melihat lagi ke pokok yang ini. Nah, ini dia sahabat. Ini juga sempat menguning waktu itu sahabat. Jadi saya bersihkan, dia mulai segar. Mungkin dia stres pada saat itu, pada saat dipindahkan dari pembibitannya sahabatku ya. Sekarang alhamdulillah sudah segar seperti ini sahabat. Nah, ini dia sahabat pokok dasarnya. Sebentar lagi bisa dikastrasi ya. Jadi di sini saya jelaskan satu saja ya sahabat ya. Fungsi kastrasi yaitu mempercepat usia produktivitas ya. Walaupun banyak manfaat-manfaat yang lain sahabat ya, tapi yang lain itu tidak begitu penting ya. Semangat terus sahabatku. Mari kita bangun negeri kita dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita, juga bermanfaat buat negeri kita. Mari kita jaga kualitas minyak sawit kita dengan tidak memanen buah mentah ya sahabatku. Oke, salam tanam berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.